Dalam video ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari dinamika rotasi. Di sini kita akan mengenal beberapa besaran fisika yang lain, yaitu seperti momen gaya, momen inersia, momentum sudut, energi kinetik rotasi, dan juga mempelajari bagaimana keterkaitan antara besaran-besaran tersebut. Nah, sebelumnya kita akan perlu mengingat kembali mengenai beberapa konsep dasar fisika yang sudah pernah kita pelajari, yakni seperti gerak melingkar, momentum linier, dan juga hukum Newton. Nah, baik, kita mulai. Jadi dahulu ketika kita belajar tentang gerak melingkar, kita sudah belajar bahwa ada sebuah percepatan yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar beraturan, yakni percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini bertanggung jawab atau terjadi akibat perubahan dari arah kecepatan gerak benda, namun besar dari kecepatan V tetap, yakni sebesar kecepatan sudut dikali dengan jari-jari rotasi. Nah, sekarang ketika kecepatan sudut omega berubah, maka benda di sini akan mengalami apa yang dinamakan sebagai percepatan sudut. Nah, ini kita sudah belajar di materi gerak melingkar berubah beraturan, di mana percepatan sudut atau alfa merupakan suatu ukuran perubahan kecepatan sudut omega terhadap waktu. Jadi, kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi selang waktu. Nah, berubahnya kecepatan sudut omega ini dikarenakan oleh adanya suatu gaya yang bekerja pada arah tangensial atau arah garis singgung dari suatu lingkaran atau lintasan gerak benda. Jadi misalkan di sini, nah ini juga ada suatu gaya yang bekerja pada arah tangensial. Jadi gaya tangensial ini sekali lagi menghasilkan suatu percepatan sudut alfa. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa gaya yang tegak lurus dengan jari-jari lintasan dari gerak melingkar ini atau gaya tangensial tersebut akan menimbulkan suatu efek memutar yang dinamakan sebagai momen gaya. Jadi momen gaya ini merupakan suatu efek memutar oleh sebuah gaya yang bekerja pada arah tangensial atau garis singgung dari lintasan lingkaran, suatu benda yang bergerak melingkar. Nah, bagian yang pertama ini kita akan mengenal lebih mendalam mengenai momen gaya. Nah, sekarang ada satu eksperimen sederhana yang bisa kita kerjakan begini. Jadi, jika kalian bisa mencobanya, maka silahkan dilakukan. Kita bisa memegang sebuah gelas yang diisi air. Nah, di mana posisi lengan kita adalah seperti ini, jadi lurus ke samping. Nah, sekarang cobalah ukur dengan suatu stopwatch sampai berapa lamakah kita dapat menahan gelas yang berisi air tersebut. Tentu jika ada dari kalian yang dapat menahan gelas yang berisi air dengan posisi tangan memegang seperti ini, yakni lurus ke samping,
lebih lama dari 5 menit, maka boleh dikatakan kalian termasuk orang yang salah satu yang paling kuat di dunia ini, karena ini sangat sulit sekali. Nah, sekarang bandingkan ketika kita membawa gelas tadi dengan cara kita membawanya dengan tangan lurus ke bawah seperti ini. Tentu kita akan berpikir bahwa cara yang kedua ini akan lebih terasa ringan ketimbang dengan membawa seperti sebelumnya, yakni tangan yang diluruskan ke samping ini. Nah, sekarang apa yang menjadi penyebab tangan yang membawa lurus ke samping ini lebih terasa berat ketimbang tangan yang membawa gelas dengan lurus ke bawah? Padahal mereka sebenarnya sama-sama menahan suatu gaya yang sama, yakni gaya berat dari gelas dan air tersebut. Nah, di sini jelas bahwa gaya berat ini ketika posisi tangan lurus ke samping ini, dia menghasilkan suatu efek terhadap engsel dari lengan kita di sini, yakni yang dinamakan sebagai momen gaya. Sementara gaya yang bekerja tadi di mana kita membawanya dengan cara seperti kita menjinjing jadi posisi tangan lurus ke bawah, gaya berat tersebut boleh dikatakan tidak menghasilkan suatu efek putar atau efek rotasi atau momen gaya. Nah, ini yang membedakan. Jadi momen gaya ini suatu efek sekali lagi yang ditimbulkan oleh suatu gaya terhadap suatu pusat rotasi. Nah, hal yang kedua, misalkan kalau kita pernah mencoba untuk membuka ban mobil, nah tentu kita menggunakan perlengkapan, yakni kunci yang dipakai untuk membuka mur, di mana sekarang kita akan pikirkan di manakah posisi tangan kita sebaiknya memegang, apakah di dekat bagian pemutar ini atau di ujung sini. Nah, tentu bagi kita yang pernah mencoba ini, maka posisi yang kedua ini akan terasa lebih ringan. Jadi sekali lagi, meskipun kita punya suatu gaya yang kita kerjakan terhadap sebuah batang, nah ini juga dipengaruhi terhadap bagaimana jarak gaya tersebut ke suatu pusat rotasi atau engsel, sehingga menghasilkan suatu efek memutar yang lebih besar yang dinamakan momen gaya. Baik, mari kita lanjutkan diskusi kita mengenai momen gaya, di mana momen gaya ini merupakan suatu besaran vektor. Jadi kita sudah belajar bahwa besaran vektor adalah besaran yang mempunyai dua informasi, yakni nilai atau besar dan juga arah. Nah, sekarang coba perhatikan contoh ini. Misalkan di sini ada suatu batang yang salah satu ujungnya kita beri engsel atau pusat dari suatu putaran rotasi. Nah, batang ini kita tarik dengan gaya pada arah seperti pada gambar ini. Nah, gaya F tersebut terhadap pusat batang akan menghasilkan suatu momen gaya di mana nilainya atau didefinisikan sebagai perkalian antara vektor posisi R, tempat di mana titik gaya F tadi bekerja, dengan gaya F. Jadi, sekali lagi, momen gaya merupakan perkalian silang atau cross product atau perkalian vektor antara vektor posisi R dengan vektor F. Nah, sekarang dari perkalian ini kita harus mengerti makna fisiknya. Jadi, kalau kita nyatakan besar dari momen gaya ini atau tau, maka dapat kita tuliskan besar dari
R ditulis sebagai harga mutlak R dikali besar dari vektor F atau harga mutlak F dikali sinus dari sudut apit antara kedua vektor. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada suatu sudut antara arah R dengan arah gaya F. Ini sudut apitnya antara kedua vektor, jadi sinus theta. Nah, sebenarnya makna yang dapat kita lihat dari nilai perkalian ini, yakni besar vektor R besar vektor F dan sinus theta adalah kalau kita urai, misalkan di sini vektor F, maka ada dua komponen. Yang pertama F radial, yakni pada arah yang sama dengan vektor posisi R, dan satu lagi adalah F tangensial, yakni komponen gaya F pada arah yang tegak lurus dengan vektor posisi R. Nah, tadi kalau diberikan suatu sudut di sini antara vektor R dengan vektor F, yakni sudut theta, maka nilai dari komponen yang besarnya adalah F sin theta adalah komponen yang tegak lurus tadi atau F tangensial. Jadi, momen gaya di sini nilainya atau besarnya adalah perkalian antara kedua komponen yang saling tegak lurus, yakni antara R posisi dengan F yang tegak lurus atau F tangensial. Nah, sekarang kita bisa beri satu contoh. Misalkan ada sebuah batang, lalu di sini diputar dengan suatu gaya F yang nilainya misalkan 10 Newton. Nah, panjang dari batang ini misalkan 2 meter. Lalu pada posisi ini sudut yang dibentuk adalah sebesar 30 derajat. Nah, sekarang kita akan hitung momen gaya yang diakibatkan oleh gaya F ini. Jadi, pertama yang kita harus pikirkan adalah komponen dari gaya F yang tegak lurus dengan batang tersebut. Nah, ini komponennya atau kita sebut sebagai F tangensial, tegak lurus terhadap batang. Jadi nilai dari F tangensial ini yakni sebesar gaya F tadi yang sebesar 10 Newton dikali dengan sinus 30 derajat. Sinus 30 nilainya setengah, jadi sama dengan 5 Newton. Maka besar momen gaya akibat gaya F ini sebesar F tangensial dikalikan panjang batang tersebut 2 meter atau 5 dikalikan 2. Dan satuannya sama dengan 10 Newton meter. Satuan dari momen gaya. Nah, sekarang hal yang kedua adalah tentang arah. Jadi, kalau misalkan ada sebuah roda, lalu pada pusat roda ini kita beri poros. Nah, roda ini kita tarik dengan sebuah gaya, yakni yang bekerja pada keliling roda dengan arah seperti ini. Maka akibat gaya tersebut akan membuat roda ini berputar nanti. Nah, seperti ini. Jadi terhadap pusat poros roda, gaya itu menghasilkan suatu momen gaya yang nilainya, nah ini kita beri suatu keadaan di mana gaya F sudah tegak lurus. Jadi nilai dari momen gayanya atau tau sama dengan besar gaya F dikalikan dengan jari-jari dari roda tersebut. Nah, sekarang untuk mencari arah dari momen gaya ini, kita akan gunakan aturan tangan kanan. Di mana aturan tangan kanan ini adalah tangan pada suatu keadaan memutar
Jadi ini jari-jari tangan kanan. Dan ini ibu jari tangan kanan. Nah, putaran jari-jari tangan kanan ini adalah searah dengan putaran yang dihasilkan oleh gaya F tadi. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan kita pandang keadaan putaran ini dari depan roda, maka kita akan melihat bahwa roda tersebut berputar berlawanan jarum jam. Nah, ini arah putarannya. Jadi, kalau di sini arah dari jari-jari tangan memutar berlawanan jarum jam, kita lihat bahwa arah ibu jari tangan kanan ini menunjuk ke kanan. Nah, jadi dari aturan tangan kanan ini kita dapat melihat bahwa arah dari momen gaya ini ke kanan sini. Nah, kalau kita melihatnya dari pandangan mata ini, maka arah dari momen gayanya itu adalah digambarkan dengan simbol titik, yang artinya keluar dari bidang. Nah, itu adalah bagaimana kita menentukan arah dari suatu momen gaya. Nah, di bagian selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang lebih praktikal, yang lebih sifatnya penggunaan secara praktis dari besar momen gaya tersebut. Kita lanjutkan di sini, maka gaya tadi sama dengan massa dikali omega 2R, ini V2, dikurangi omega 1R, ini V1, dibagi dengan suatu selang waktu. Nah, kita bisa keluarkan dahulu R-nya, lalu dikali omega 2 kurang omega 1 delta T. Nah, sekarang kita mengingat bahwa ketika ada suatu gaya yang bekerja pada benda yang berotasi, yang mempunyai suatu pusat rotasi, gaya F tadi menghasilkan sebuah momen gaya. Nah, di sini kita lihat bahwa arahnya sudah pada arah yang tegak lurus dengan jari-jari. Jadi, momen gaya yang dihasilkan oleh gaya tangensial ini, F ini sama dengan gaya F dikalikan jari-jari, di mana ini adalah jari-jari R. Sekarang kalau misalkan dari persamaan ini kita kalikan kedua ruasnya dengan jari-jari R dan R, sehingga kita lihat di sini pada ruas kiri ada suatu besaran F dikali R yang adalah momen gaya tadi tau. Nah, lalu di sini kita bisa nyatakan M dikali R kuadrat, dan yang terakhir adalah omega 2 kurangi omega 1 bagi selang waktu, kita sebut sebagai suatu percepatan sudut alfa. Nah, di sini ada satu hal yang kita bisa lihat bahwa momen gaya yang bekerja pada benda yang berotasi di sini menghasilkan suatu percepatan sudut, dan nilainya sama dengan sebuah besaran, yakni M, R kuadrat dikalikan percepatan sudut tadi. Nah, M dikalikan dengan R kuadrat ini pada benda yang bermassa M dan berotasi tadi, kita akan sebut dengan suatu besaran yang dinamakan momen inersia. Jadi momen inersia itu seperti suatu kelembaman ketika kita belajar di hukum gerak Newton, di mana gaya sama dengan massa dikali percepatan. Artinya semakin besar massa, percepatan benda akan makin kecil. Semakin kecil massa, percepatan benda akan semakin besar. Nah, demikian juga pada benda yang berrotasi. Di sini ada gaya yang menghasilkan suatu momen gaya, di mana momen gaya ini sama dengan momen inersia, atau kita tulis dengan simbol I besar, dikalikan suatu percepatan sudut alfa. Jadi
secara matematik memang ada kemiripan bahwa pada benda yang bergerak lurus kita membicarakan gaya, pada benda yang bergerak rotasi kita membicarakan momen gaya. Pada benda yang bergerak lurus kita bicara tentang massa, sedangkan di sini untuk benda yang bergerak melingkar kita sebut dengan momen inersia. Lalu pada benda yang bergerak lurus kita ada besaran percepatan, sedangkan di gerak melingkar ada percepatan sudut alfa. Nah, nanti kita akan lebih langsung menggunakan nilai-nilai dari momen inersia untuk beberapa benda seperti silinder atau bola, karena untuk mendapatkan nilai momen inersia dari benda-benda tersebut memang diperlukan suatu perumusan matematika yang menggunakan integral, namun pada kesempatan ini kita akan langsung menggunakan nilainya saja. Ke tepi batang itu, maka momen inersianya akan menjadi lebih besar lagi, di mana sebesar 1/3 dikali massa batang dikali kuadrat dari panjang batang. Nah, nanti kita akan melihat bahwa ini bisa kita cari dengan apa yang dinamakan sebagai teorema sumbu sejajar. Lalu yang berikutnya yaitu momen inersia dari suatu cincin atau hub, di mana hub ini diputar di pusat tengah-tengahnya, jadi berputar. Nah, momen inersia dari cincin ini sama dengan massa dikali jari-jari cincin dikuadratkan. Dan yang berikutnya adalah solid cylinder atau silinder pejal atau cakram pejal. Nah, ini contohnya misalkan pada katrol yang kita nanti akan sering jumpai dan kita anggap sebagai silinder pejal yang diputar pada pusatnya seperti ini. Nah, dia berputar, momen inersianya sama dengan setengah dikali mr kuadrat. Lalu yang berikutnya adalah bola pejal, misalkan seperti kelereng atau bola biliar, menggunakan momen inersia sebesar 2/5 mr kuadrat. Lalu ini adalah suatu papan dengan dimensi panjang lebarnya A dan B. Ini adalah momen inersianya, dan yang satunya lagi adalah yang ini sebelumnya diputarnya di tengah-tengah sini. Jadi dia berputar seperti ini. Nah, yang berikutnya ini adalah suatu papan juga, namun sumbu putarnya terletak sejajar dengan bidang dari papan tersebut, dimana kalau kita perhatikan nilai dari momen inersianya adalah sama seperti inersia pada batang yang diputar di tepi, yakni 1/3 dikali massa dikali kuadrat dari L ini. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana dari momen inersia batang yang diputar di pusat ini, lalu kita akan dapatkan momen inersia dari batang yang diputar di tepi menggunakan teorema sumbu sejajar. Jadi secara umum, kalau misalkan kita punya sebuah benda, seperti misalkan tadi batang, yang diputar pada pusat massanya di tengah-tengah ini, di mana momen inersia di sini kita sebut I0, yakni 1/12 dikali massa batang dikali L kuadrat. L adalah panjang batang itu. Lalu sumbu putarnya itu kita geser sejauh D. Maka momen inersia yang baru di tempat ini, kita sebut saja I, adalah sama dengan momen inersia di tempat mula-mula yang diputar pada pusat massanya ditambah massa dari batang itu dikali D kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat berapa besar D ini. Kalau panjang batang ini sama dengan L, maka dalam kasus kita ini
panjang D atau berapa jauh pusat itu digeser adalah sebesar setengah L. Saya lanjutkan di sini. Jadi momen inersia yang baru di sana adalah sebesar momen inersia mula-mula ditambah massa batang dikali setengah L kuadrat. Nah, ini kita bisa hitung 1/12 ditambah 1/4. Nah, lalu kita samakan penyebutnya 12. Ini 1/4, 3. Jadi nilai dari momen inersia ketika porosnya kita geser ke tepi adalah sebesar 1/3 dikali massa dikali L kuadrat. Yakni sama seperti apa yang kita dapatkan dengan tabel ini, 1/3 kali massa kali L kuadrat. Nah, kita bisa pahami bahwa semakin besar momen inersia, maka untuk memutar benda itu akan semakin sulit. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana momen gaya itu berhubungan dengan percepatan sudut yang terjadi pada benda yang berputar, di mana nilainya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut alfa, atau jadi ini tau, momen gaya sama dengan momen inersia I dikali alfa. Nah, semakin besar momen inersia dari benda tersebut, maka akan membuat percepatan sudut itu semakin kecil, atau secara fisik maka untuk memutar benda itu akan semakin sulit. Namun sebaliknya, semakin kecil momen inersia, nah di sini karena beban ini pada jarak yang dekat, jadi momen inersianya lebih kecil ketimbang yang di kanan ini. Jadi kita beri nama ini A, B. Momen inersia A lebih kecil daripada B. Nah, kalau momen inersianya lebih kecil, tentu percepatan sudutnya akan lebih besar. Nah, ini akibatnya dia akan lebih mudah untuk memutar beban tersebut. Baik, ini kita akan melihat sebuah soal di mana melibatkan momen inersia dan juga momen gaya. Nah, dulu kita pernah mengerjakan sebuah soal yang bernama mesin Atwood, di mana mesin Atwood ini terdiri dari sebuah katrol dan ada 2 balok. Nah, balok yang pertama ini punya massa misalkan 3 kg, lalu balok yang ini 2 kg. Nah, dahulu biasanya kita tidak diberitahukan informasi mengenai massa katrol. Namun sekarang kita akan mencoba memberi suatu nilai massa pada katrol, yakni misalkan 4 kg. Nah, sekarang kita akan coba pikirkan bagaimanakah percepatan gerak dari sistem ini. Balok 3 kg dan 2 kg. Nah, jadi kita pertama akan mengasumsikan bahwa balok 3 kg ini akan turun dan balok 2 kg akan naik dengan percepatan yakni A. Lalu, nah ini yang membedakannya. Katrol ini akan berputar dengan suatu percepatan sudut alfa. Nah, kalau kita tinjau gaya-gaya yang bekerja, pada balok 3 kg ini ada gaya berat 30 Newton dan ada suatu tegangan tali. Nah, kita sebut tegangan ini T1. Ini yang membedakan dengan waktu kita belajar Newton, di mana tegangan-tegangan tali pada balok-balok itu dahulu tidak kita bedakan, namun sekarang kita bedakan, di mana ada tegangan T1 dan T2. Lalu pada balok 2 kg ini ada gaya berat 20 Newton.
Nah, sekarang kalau kita lihat pada katrol, di sini ada tegangan tali T1 dan di sini juga ada tegangan tali T2. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat pada masing-masing benda. Yang pertama, balok 3 kg ini dia bergerak turun ke bawah. Jadi gaya totalnya nanti adalah 30 Newton dikurangi T1. Nah, sama dengan massa dari balok itu 3 kg dikali percepatannya. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kita akan lihat dari balok 2 kg ini di mana dia bergerak naik. Sehingga gaya totalnya sekarang adalah T2 ke atas dikurangi 20 Newton sama dengan massanya dia 2 dikali A. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kalau kita lihat, kita punya dua persamaan, namun yang tidak diketahui ada tiga, yakni T1, T2, dan A. Jadi kita masih belum bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, dari mana persamaan yang ketiga? Sekarang lihat pada katrol ini, kita fokus dengan katrol ini. Katrol ini berputar berlawanan jarum jam. Nah, jadi ini yang kita butuhkan untuk menganalisa tanda dari momen gaya yang diakibatkan oleh tegangan tali T1 atau T2, apakah mereka bernilai momen gaya positif atau negatif. Jadi kita lihat putaran dari katrol ini yakni pada arah berlawanan jarum jam. Jadi momen gaya yang searah dengan putaran itu bernilai positif. Nah, baik. Untuk benda yang berputar, sekarang kita gunakan analisanya, yakni total dari momen gaya sigma tau sama dengan inersia dari katrol yang berputar itu dikali dengan percepatan sudut. Nah, ini adalah analisa yang kita pakai untuk benda yang berputar berotasi. Jadi, sekarang ada momen gaya dari T1 dan bernilai positif T1 dikali jari-jari katrol. Ingat, momen gaya, suatu gaya dikalikan dengan jarak. Lalu dikurangi momen gaya dari T2. Mengapa negatif? Karena arah momen gaya ini putarannya berlawanan dari putaran katrol tadi. Jadi minus T2 dikali R. Nah, sama dengan momen inersia dari katrol, di mana kita akan mengambil nilai dari momen inersia silinder pejal setengah dikali massa katrol dikali R kuadrat dikali alfa. Nah, rupanya kita sekarang punya lebih banyak variabel lagi. Ada R, ada percepatan sudut alfa. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan mereka? Jadi begini, kita akan memikirkan hubungan antara percepatan alfa dengan percepatan A. Nah, percepatan A, kalau kita tinjau pada titik tempat di mana tali katrol itu berada, percepatan A ini adalah suatu percepatan yang memiliki hubungan dengan percepatan sudut alfa, yakni sebagai percepatan tangensial. Jadi mirip seperti antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut pada saat kita belajar gerak rotasi, masih ingat? Jadi antara V dengan kecepatan sudut omega, di mana V sama dengan omega dikali R. Nah, di sini juga ada suatu hubungan yang sama, yakni bahwa percepatan A ini, percepatan dari balok tadi A, sama dengan percepatan sudut alfa dikalikan jari-jari katrol. Nah, kita bisa substitusikan dahulu bahwa alfa adalah dari persamaan ini, yakni percepatan A dibagi dengan R. Nah, kita lihat ternyata di sini jari-jari ini semuanya akan tercoret, sehingga kita hanya punya
yakni T1 dikurangi T2 sama dengan setengah dikali massa katrol dikali percepatan A. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai massa katrol tadi 4 kg dikali A, lalu T1 dikurangi T2 sama dengan ini. Nah, di sini sekarang kita punya persamaan yang ketiga dan variabelnya hanya T1, T2, dan A. Nah, kita akan lihat nilai T1 dan T2 dari sini, di mana T1 ini dari sini sama dengan 30 dikurang 3A. Lalu, T2-nya dari sini sama dengan 20 ditambah 2A. Sama dengan 2 dikali A. Nah, jadi kita akan hitung 10 dikurangi 5A sama dengan 2A. Maka 10 sama dengan 7A. Jadi percepatan gerak dari balok-balok itu atau A sama dengan 10/7 meter per detik kuadrat. Kalau kita membandingkan antara dua buah gerak, yakni gerak lurus atau yang disebut gerak translasi dan gerak melingkar atau yang disebut gerak rotasi. Nah, misalkan di sini sebuah balok kita dorong dengan suatu gaya F, lalu sini ada sebuah benda didorong sehingga berputar pada suatu poros. Antara kedua gerak ini, translasi dan rotasi, terdapat suatu analogi yang menghubungkan antara keduanya. Jadi di sini misalkan pada gerak translasi, benda bergerak punya kecepatan V. Nah, pada benda yang bergerak rotasi, kita membicarakan suatu kecepatan sudut omega, di mana antara kecepatan sudut dan kecepatan V pada benda yang bergerak melingkar ini juga ada suatu hubungan, yaitu omega dikali R. Lalu pada benda yang bergerak translasi kita bicara besaran massa. Nah, untuk benda yang bergerak rotasi ada satu analogi yang sama dengan massa, yakni momen inersia, di mana ini bergantung kepada bentuk dan jenis bendanya. Pada benda partikel momen inersianya adalah M dikali R kuadrat, di mana R adalah jarak benda tersebut ke pusat rotasi. Lalu pada benda yang bergerak translasi ada suatu gaya, kita bicara tentang gaya. Nah, pada benda yang bergerak rotasi kita membicarakan besaran momen gaya. Nah, pada benda yang bergerak translasi, gaya menghasilkan suatu percepatan linear A. Di sini kita pada benda yang dikenai momen gaya pada gerak rotasi ada percepatan sudut alfa. Nah, lalu kita juga mengingat bahwa pada gerak translasi ada besaran vektor, yakni yang dinamakan momentum, di mana momentum benda nilainya sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi ada momentum. Pada benda yang bergerak rotasi juga ada suatu besaran momentum atau yang dikenal dengan nama momentum sudut L. Momentum sudut ini kalau kita pikirkan nilainya seperti tadi, momentum massa dikalikan kecepatan,
Jadi kita cari analoginya, massa pada gerak rotasi adalah momen inersia, lalu kita kalikan dengan analogi untuk kecepatan di gerak rotasi, yakni omega. Nah, kemudian selain momentum, benda yang bergerak translasi ini punya suatu energi kinetik. Jadi nilainya setengah mv kuadrat. Nah, benda yang bergerak rotasi juga punya suatu energi kinetik rotasi. Nah, kalau kita mau mencari nilai dari energi kinetik rotasi ini, kita lihat kembali analoginya. Massa di sini adalah momen inersia, lalu dikali omega kuadrat. Nah, jadi tabel ini kita bisa gunakan untuk mengingat bagaimana analogi antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebuah soal yang kita dulu biasa gunakan hukum kekekalan energi. Namun sekarang soalnya begini. Jadi ada sebuah batang. Batang ini diberi engsel di ujungnya. Batang ini punya massa M dengan panjang L. Nah, kemudian batang ini dilepas sehingga berayun turun ke bawah. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai kecepatan sudut pada saat batang ini pada posisi vertikal. Nah, ini sebenarnya kasus yang mirip juga dengan bandul pada waktu itu, di mana kita dulu pernah menyelesaikannya, yakni menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Maka pada soal batang ini pun juga kita akan selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita set terlebih dahulu. Jadi, yang pertama kita harus tahu bahwa batang itu punya titik pusat massa, di mana biasanya pada benda yang homogen atau merata titik pusat massa berada di tengah-tengah. Jadi ini nanti yang kita akan gunakan untuk titik yang melihat posisi ketinggian benda. Nah, sekarang jika kita gunakan pusat massa yang ketika pada posisi vertikal itu sebagai acuan ketinggian, artinya di garis ini nilai ketinggiannya 0, maka mula-mula ketinggian batang ini sama dengan setengah dikali panjang batang. Jadi, ketika batang ini di posisi mula-mula ada energi mekanik, yakni dari energi potensialnya M dikali G dikali ketinggiannya, yakni setengah L. Dan energi mula-mula kinetiknya di sini 0. Jadi energinya hanya dari energi potensial. Nah, lalu ketika dia berayun dan di posisi terbawah ini, sekarang energi potensial gravitasinya 0 karena titik tadi adalah sebagai titik acuan ketinggian. Jadi tidak ada lagi energi potensial gravitasi, namun sekarang dia punya suatu nilai kecepatan sudut omega. Jadi ada energi kinetik rotasi yang nilainya sama dengan setengah omega dikali setengah dikali I dikali omega kuadrat. Nah, ini hati-hati. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan adanya energi kinetik yang setengah mv kuadrat di sini. Karena energi kinetik itu berupa energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, jadi kedua energi ini sama, karena energi potensial ini nanti akan diubah menjadi energi kinetik rotasi itu. Nah, sekarang kita akan hubungkan. Jadi M G dikali setengah L sama dengan setengah dikali
inersia dikali omega kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat berapakah besar inersia batang yang diporos di ujung. Nah, memang ketika kita melihat soal seperti ini ada beberapa detail hal-hal yang kita harus perhatikan, seperti momen inersia terhadap poros yang di mana. Nah, kalau kita mengingat nilainya, momen inersia pada ujung batang sepertiga dikali M dikali L kuadrat. Nah, ini massa kita bisa coret dahulu. Lalu ada L yang bisa kita coret. Lalu ini juga setengah-setengah bisa kita coret. Nah, kita dapati bahwa di sini 3G dibagi dengan L sama dengan omega kuadrat, atau kecepatan sudut di bawah itu saat posisi vertikal akar 3G per panjang batang. Nah, tentunya kalau selanjutnya kita diminta mencari berapakah besar kecepatan V di sini, maka V-nya sama dengan omega tadi dikalikan dengan jaraknya dari pusat rotasi, dalam hal ini setengah L. Tapi kalau ditanya kecepatan V di ujung batang ini, nah jaraknya sekarang adalah sebesar L. Jadi yang sama di sini adalah kecepatan sudut omega. Sedangkan kecepatan linear V bergantung kepada jarak titik tersebut dari pusat rotasi. Dalam video ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari dinamika rotasi. Di sini kita akan mengenal beberapa besaran fisika yang lain, yaitu seperti momen gaya, momen inersia, momentum sudut, energi kinetik rotasi, dan juga mempelajari bagaimana keterkaitan antara besaran-besaran tersebut. Nah, sebelumnya kita akan perlu mengingat kembali mengenai beberapa konsep dasar fisika yang sudah pernah kita pelajari, yakni seperti gerak melingkar, momentum linear, dan juga hukum Newton. Nah, baik, kita mulai. Jadi dahulu ketika kita belajar tentang gerak melingkar, kita sudah belajar bahwa ada sebuah percepatan yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar beraturan, yakni percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini bertanggung jawab atau terjadi akibat perubahan dari arah kecepatan gerak benda, namun besar dari kecepatan V tetap, yakni sebesar kecepatan sudut dikali dengan jari-jari rotasi. Nah, sekarang ketika kecepatan sudut omega berubah, maka benda di sini akan mengalami apa yang dinamakan sebagai percepatan sudut. Nah, ini kita sudah belajar di materi gerak melingkar berubah beraturan, di mana percepatan sudut atau alfa merupakan suatu ukuran perubahan kecepatan sudut omega terhadap waktu. Jadi, kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi selang waktu. Nah, berubahnya kecepatan sudut omega ini dikarenakan oleh adanya suatu gaya yang bekerja pada arah tangensial atau arah garis singgung dari suatu lingkaran atau lintasan gerak benda. Jadi misalkan di sini, nah ini juga ada suatu gaya yang bekerja pada arah tangensial. Jadi gaya tangensial ini sekali lagi menghasilkan suatu percepatan sudut alfa.
Nah, sekarang kita akan belajar bahwa gaya yang tegak lurus dengan jari-jari lintasan dari gerak melingkar ini atau gaya tangensial tersebut akan menimbulkan suatu efek memutar yang dinamakan sebagai momen gaya. Jadi momen gaya ini merupakan suatu efek memutar oleh sebuah gaya yang bekerja pada arah tangensial atau garis singgung dari lintasan lingkaran, suatu benda yang bergerak melingkar. Nah, bagian yang pertama ini kita akan mengenal lebih mendalam mengenai momen gaya. Nah, sekarang ada satu eksperimen sederhana yang bisa kita kerjakan begini. Jadi, jika kalian bisa mencobanya, maka silahkan dilakukan. Kita bisa memegang sebuah gelas yang diisi air. Nah, di mana posisi lengan kita adalah seperti ini, jadi lurus ke samping. Nah, sekarang cobalah ukur dengan suatu stopwatch sampai berapa lamakah kita dapat menahan gelas yang berisi air tersebut. Tentu jika ada dari kalian yang dapat menahan gelas yang berisi air dengan posisi tangan memegang seperti ini, yakni lurus ke samping, lebih lama dari 5 menit, maka boleh dikatakan kalian termasuk orang yang salah satu yang paling kuat di dunia ini, karena ini sangat sulit sekali. Nah, sekarang bandingkan ketika kita membawa gelas tadi dengan cara kita membawanya dengan tangan lurus ke bawah seperti ini. Tentu kita akan berpikir bahwa cara yang kedua ini akan lebih terasa ringan ketimbang dengan membawa seperti sebelumnya, yakni tangan yang diluruskan ke samping ini. Nah, sekarang apa yang menjadi penyebab tangan yang membawa lurus ke samping ini lebih terasa berat ketimbang tangan yang membawa gelas dengan lurus ke bawah? Padahal mereka sebenarnya sama-sama menahan suatu gaya yang sama, yakni gaya berat dari gelas dan air tersebut. Nah, di sini jelas bahwa gaya berat ini ketika posisi tangan lurus ke samping ini, dia menghasilkan suatu efek terhadap engsel dari lengan kita di sini, yakni yang dinamakan sebagai momen gaya. Sementara gaya yang bekerja tadi di mana kita membawanya dengan cara seperti kita menjinjing, jadi posisi tangan lurus ke bawah, gaya berat tersebut boleh dikatakan tidak menghasilkan suatu efek putar atau efek rotasi atau momen gaya. Nah, ini yang membedakan. Jadi momen gaya ini suatu efek sekali lagi yang ditimbulkan oleh suatu gaya terhadap suatu pusat rotasi. Nah, hal yang kedua, misalkan kalau kita pernah mencoba untuk membuka ban mobil, nah tentu kita menggunakan perlengkapan, yakni kunci yang dipakai untuk membuka mur, di mana sekarang kita akan pikirkan di manakah posisi tangan kita sebaiknya memegang, apakah di dekat bagian pemutar ini atau di ujung sini. Nah, tentu bagi kita yang pernah mencoba ini, maka posisi yang kedua ini akan terasa lebih ringan. Jadi sekali lagi, meskipun kita punya suatu gaya yang kita kerjakan terhadap sebuah batang, nah ini juga dipengaruhi terhadap bagaimana jarak gaya tersebut ke suatu pusat rotasi atau engsel, sehingga menghasilkan suatu efek memutar yang lebih besar yang dinamakan momen gaya.